Amin. Baik, shalom semuanya. Sekali lagi shalom. Semangat. Siap untuk kebenaran yang dibukakan atas setiap kita, amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Alkitab mencatat dan mengajarkan kepada kita berkata begini, 2 Petrus 3:18, bertumbuhlah dalam kasih karunia dan pengenalan akan Allah. Saya ulang, bertumbuhlah dalam kasih karunia dan pengenalan akan Allah. Beritahu diri kita, kalau ada teman di sebelahnya, beritahu, mari kita bertumbuh dalam kasih karunia dan pengenalan akan Allah. Ya. Artinya apa? Artinya, kita ini masih terus dalam satu proses pengenalan akan kasih karunia Allah. Kita sedang berada dalam satu proses pertumbuhan akan pengenalan akan pribadi Yesus Kristus. Ketika kita bicara pertumbuhan, pasti itu berarti berbicara tentang perubahan, betul nggak? Kalau dulu kita anak-anak, masih kecil, mungkin maaf, kalau main, telanjang, lari-lari, nggak ada masalah. Bertumbuh sudah mulai malu dia. Dulu badannya kecil, sekarang sudah mulai besar. Nah, saya lahir 4,5 kilo, sekarang sudah bisa 3 digit. Nah, kan luar biasa. Itu namanya satu perubahan. Otomatis baju waktu 4,5 kilo sama sekarang jangan dibandingkan dong. Gitu ya. Itu proses pertumbuhan. Proses pertumbuhan itu berarti ada satu perubahan, ada penambahan, atau ada pengenalan yang lebih dalam tentang pribadi Yesus Kristus. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, sebenarnya ketika kita bertumbuh berarti ada perubahan, saudara. Tentunya kalau saudara pelajari perjalanan Yulah, dulu kita belum mengenal kasih karunia, kita masih banyak bicara tentang hukum Taurat, lalu mulai terbuka kebenaran kasih karunia, kita zoom kebenaran kasih karunia itu. Dan ketika kita zoom, dan sekarang setelah kita belajar lebih dalam, kita memahami prinsip hermeneutika, penafsiran Alkitab, oh jadi kita bisa melihat lebih luas lagi. Apa yang maksudnya yang kita bisa lihat lebih luas lagi? Maksudnya begini, saudara, kalau pengenalan kita salah, maka perubahan hidup kita juga menjadi salah. Tidak ke arah yang lebih baik. Tapi kalau pengenalan kita makin hari makin benar, makin lama makin baik, maka perubahan hidup kita juga makin lama makin baik. Jadi saudara jangan heran, sekalipun orang sering berkata kasih karunia, kasih karunia, kasih karunia, sekalipun itu dia menguasai dengan berbagai macam pengetahuan, saudara. Tapi kalau pengenalannya salah, maka hidupnya tidak mengalami perubahan. Hidupnya akan terus berada di dalam kubangan dosa mungkin gitu, saudara. Nah, saya mencatat sebenarnya ada banyak sekali yang kita bisa pelajari dan kalau kita perhatikan di sini, saudara, ada banyak pengajaran di luar sana yang tanpa sadar akhirnya melihat Alkitab itu hanya melihat kasih karunia saja. Bukan melihat Yesus. Saya mulai dengan sebuah statement yang sederhana. Inti dari Alkitab bukanlah kasih karunia. Inti dari Alkitab adalah Yesus Kristus. Setuju? Saya ulang. Inti dari Alkitab adalah Yesus Kristus, bukan tentang kasih karunia. Bukan hanya tentang kasih karunia maksud saya. Bukan itu segala-galanya satu-satunya. Makanya ketika saya berkata kepada saudara, hidup dalam kasih karunia, apa yang ada muncul dalam pikiran saudara? Itu sangat dipengaruhi dari apa yang saudara definisikan tentang kasih karunia. Kalau saudara mendefinisikan kasih karunia hanya sekedar bahwa unmerited favor atau perkenanan kepada mereka yang tidak layak, hanya sampai di sana, itu hanya definisi yang kita buat berdasarkan, kalau bahasa teologinya, etimologi kata dari bahasa aslinya. Tapi seringkali kan kita berkata kasih karunia itu dinyatakan melalui Yesus Kristus. Bahkan ada yang lebih ekstrim lagi, dulu waktu awal kita belajar, kita melihat kasih karunia itu ialah pribadi Yesus Kristus. Nah, mari kita hari ini dalam pertumbuhan kita sama-sama belajar kembali, apakah kasih karunia itu adalah pribadi Yesus Kristus? Kalau kita melihat, pribadi Yesus adalah pribadi Allah. Setuju? Kita sudah belajar di Sun Foundation 1, Yesus adalah 100% manusia, Yesus adalah 100% Allah. Yesus punya karakteristik, punya pribadi
penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Betul? Yesus juga punya karakteristik dia omnipresent, omnipotent, maha kuasa, maha hadir. Yesus juga punya karakteristik dia adalah hakim yang adil, saudara, pribadinya. Nah, jadi kalau kita hanya berkata Yesus itu hanya kasih karunia saja, kita harus belajar terbuka lagi bahwa pribadi Yesus bukan hanya bicara tentang kasih karunia. Kalau kita lihat saja dalam Alkitab, yang dikaitkan dengan pribadi Yesus itu selalu bicara kasih karunia dan kebenaran. Yesus jauh lebih besar daripada sekedar kata kasih karunia. Kalau kita berkata kasih karunia adalah pribadi Yesus, itu sama saja kita berkata kasih karunia adalah pribadi Allah. Apakah itu benar? Nah, mari kita merenungkan kembali bersama-sama. Kemarin saya ada share sama tim inti tentang hal ini, saudara. Karena kalau pribadi itu ciri khasnya, dia punya pikiran, punya perasaan, punya kehendak. Betul ya? Nah, ayat yang biasa dipakai untuk membicarakan tentang kasih karunia ini adalah pribadi Yesus. Coba saudara buka dalam Alkitab saudara dari handphone saja, sehingga saudara bisa buka berbagai macam versi. Mari kita ikutin, dan saya berharap sebenarnya kebenaran ini saudara perlu nonton ulang lagi, saudara nanti pelajari lagi atau ibadah bisa ikut lagi sore. Kalau ada yang kurang jelas kita bisa diskusi. Yohanes 1 ayat 17, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Nah, uniknya kita seringkali berkata kasih karunia adalah pribadi Yesus Kristus. Kenapa kita tidak berkata kebenaran adalah pribadi Yesus Kristus kalau begitu? Yang jelas di sini dikatakan kasih karunia dan kebenaran. Coba saudara perhatikan inti dari Yohanes 1 ayat 17 ini ada di mana sih? Apakah ada di kata kasih karunianya? Apakah ada di kata kebenarannya? Apakah ada di kata datangnya? Atau di kata Yesus Kristusnya? Seringkali saya berkata, kita tidak bisa berbicara tentang kasih karunia tanpa membicarakan tentang Kristus. Karena memang kasih karunia Tuhan dinyatakan melalui pribadi Yesus Kristus. Namun pribadi Yesus bukan hanya berciri khas kasih karunia. Kita sudah pelajari selama berapa tahun ini, mulai 2012 ketika kita belajar, mulai terbuka kebenaran kasih karunia, dan itu memerdekakan hidup kita betul. Namun jangan kita mengenal kasih karunia hanya sebagian. Coba saudara lihat dalam terjemahannya, misalkan bahasa Indonesia masa kini di handphone saudara. Di bahasa Indonesia masa kini dikatakan hukum Tuhan kita terima melalui Musa. Tetapi kasih dan kesetiaan Allah dinyatakan melalui Yesus Kristus. Di dalam bahasa Indonesia yang sederhana juga dikatakan kasih dan kesetiaan Allah, kasih setia Allah biasanya dipakai kalau dalam perjanjian lama. Kasih karunia itu kasih setia, keset gitu ya. Saudara, ken. Nah, kasih setia Allah dinyatakan melalui Yesus Kristus. Jadi kita tidak bisa berbicara tentang kasih karunia tanpa membicarakan tentang Kristus. Namun, kasih karunia bukan lebih besar daripada Kristus. Namun, kasih karunia bukan setara dengan Kristus. Yesus jauh lebih besar daripada sekedar kasih karunia. Sampai di sini bisa dipahami? Jadi ketika kita mau melihat Alkitab, jangan kita zoom ayat-ayat yang hanya berbicara tentang kasih karunia. Enggak apa-apa ketika kita membahas topik kasih karunia. Tapi kita juga harus membahas pribadi Yesus yang adil, pribadi Yesus yang penuh dan kebenaran, yang telah membenarkan. Pribadi Yesus sebagai seorang Bapa yang mengharapkan kita hidup di dalam panggilan ilahi, hidup dalam kodrat ilahi dan sebagainya. Gitu. Dan itu semua terjadi juga karena kasih karunia. Kasih karunia ini memang akan menjadi jelas ketika kita bicara
hubungan antara Allah dengan manusia, Allah memberikan kasih karunia-Nya. Tapi bagaimana dengan Allah di dalam kekekalannya? Bagaimana Allah sebelum manusia diciptakan? Pribadinya memang penuh dengan kasih karunia. Tapi dia bukan hanya penuh dengan kasih karunia, dia maha kuasa, dia pencipta, dia pengatur segala sesuatunya. Dia Tuhan yang hidup. Yesus Kristus namanya. Nah, jadi sun kita di pribadi Yesus Kristus. Makanya kita sering pakai Christ Center, Christ Center, Christ Center Family, Christ Center Leadership, gitu ya. Jadi fokusnya kepada Kristus, bukan sekedar kata kasih karunia. Jadi kasih karunia berbeda dengan pribadi Kristus. Karena kalau pribadi itu pasti punya pikiran, perasaan, dan kehendak. Konsekuensi kalau kita mau menganggap kasih karunia adalah pribadi Yesus, maka kebenaran juga dianggap pribadi Yesus. Karena kebenaran datang melalui Yesus Kristus juga. Nah ini jadi rancu semua, saudara. Itulah dulu saya ingat, waktu kita awal belajar kasih karunia, Kobi selalu berkata, kamu nih kasih karunia. Saya dimarahin Bapak rohani saya. Kenapa kamu nggak bicara tentang Yesus saja? Yang kamu bicarakan keselamatan, pengampunan. Kobi berkata, keselamatan, pengampunan itu 100% sudah pasti. Tapi setelah kamu selamat itu loh, kamu mau ngapain? Saya ingat waktu itu Kobi marahnya di rumah saya sendiri. Di rumah ini. Itulah Bapak dan anak. Enak. Kalau Bapak marahin, kita bisa menerima. Kita renungkan, saya renungkan. Bagi saya waktu itu, kok Budi kan belum terbuka kebenaran kasih karunia, belum sadar dia. Saya pikir begitu, ternyata enggak. Kau Budi lebih bisa melihat secara keseluruhan. Dan dengan segala kerendahan hati, saya harus mengakui, sekalipun kau Budi nggak ada gelar teologi. Makanya kenapa saya percaya otoritas Bapak rohani. Namun kau Budi dipakai Tuhan untuk mengingatkan saya, untuk memarahi saya, menegur saya, supaya saya jangan sampai terlalu melenceng. Ada banyak yang kau beri tegur tentang saya, tentang kasih karunia. Minimal 4-5 hal yang saya masih ingat. Tapi saya tidak bahas itu dulu. Nah, jadi kasih karunia itu jangan kita fokuskan hanya kepada kebaikan Tuhan saja. Benar Tuhan baik, Tuhan penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Tidak ada yang salah dengan hal itu. Tapi kalau kita hanya memiliki paham bahwa kasih karunia itu hanya kebaikan Tuhan, dan kalau kita tidak melihat secara keseluruhan, nanti bisa mengarah begini. Karena dia Bapa yang baik, apapun kerinduan sang anak akan dipenuhi oleh Bapa. Apa yang menjadi keinginanmu? Kamu pingin jalan-jalan ke luar negeri, kamu pingin mobil, kamu pingin rumah, maka Bapa yang baik itu akan menyediakannya buat kamu. Perkatakan saja apa yang kamu ingini. Nah, kalau ini diteruskan, jadi bahaya, saudara. Kenapa? Kalau ini diteruskan, itulah yang disebut dengan anak gampang. Dalam Ibrani pasal 12. Jadi ada anak-anak gampang. Anak-anak gampang ini adalah anak yang tidak pernah dididik. Pengenalannya masih salah, saudara. Makanya Alkitab berkata, Allah menghajar orang-orang yang dikasihinya. Mengajar di sana maksudnya itu mendidik. Nanti kalau saudara lihat referensinya dalam perjanjian lama, mengajar bukan berarti menyiksa kita, membuat kita sengsara. Bukan, dia mendidik kita untuk kebaikan kita. Garis bawahin di sana. Jadi seorang bapak mendidik anaknya bukan untuk kebaikan bapaknya, tapi untuk kebaikan sang anak. Nah, cuman anak kadang salah mengerti. Ketika dididik, ketika didisiplin, ketika diberitahu, dimarahin, ditegur, dia keluar dari pembapaan. Dia keluar, tidak mempercayai Tuhan lagi, misalkan begitu ya. Itulah yang disebut dengan menjauhkan diri dari kasih karunia. Orang-orang yang menjauhkan diri dari kasih karunia, orang-orang yang tidak mau dibapain, orang-orang yang mau berjalan menurut pendapatnya sendiri, percayalah, di sana akan tumbuh akar yang pahit. Karena Alkitab yang mengatakan dalam Ibrani pasal 12. Makanya Ibrani 12 ayat 15 dikatakan, janganlah ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah,
agar jangan tumbuh akar yang pahit. Jadi kalau kita melihat kasih karunia secara keseluruhan, saudara harus pahami ini nih, yang kita lihat itu sebenarnya pribadi Kristus. Pribadi Kristus penuh dengan kasih karunia, pribadi Kristus penuh dengan kebenaran, pribadi Kristus penuh dengan keadilan dan sebagainya. Saudara bisa pelajari di materi Sun Foundation 1. Di sana sudah ada di bagian Kristus, sudah. Pribadi Kristus itulah sang pencipta dan sebagainya. Jadi jangan kita hanya fokus pengenalnya pada hanya sampai Tuhan baik, Tuhan baik. Dan akhirnya tanpa sadar kita menuntut orang lain juga harus baik pada kita. Nah ini jadi self-centris lagi. Memang sebenarnya bukan pengajaran sangat mempengaruhi, namun sebenarnya yang sangat mempengaruhi itu di dalam ini loh. Kalau orang pada dasarnya memang dikuasai oleh hawa nafsu, mau pengajaran Taurat, mau pengajaran kasih karunia, akan dipakai untuk melampiaskan hawa nafsunya dia. Pengajaran Taurat dipakai untuk menyatakan kesombongan pribadinya, pengajaran kasih karunia dipakai untuk menyatakan Tuhan baik dan memenuhi semua keinginannya dia. Itu memang kalau orang self-centris akan jadinya begitu. Gitu. Tapi kalau sesungguhnya seseorang mengalami kasih karunia, saudara, dia melihat pribadi Kristus itu dengan benar, indah, akhirnya dia berkata, nggak ada lagi yang kuingini Tuhan selain pribadimu. Apa yang menjadi keinginan Tuhan, itulah yang menjadi keinginan kita. Makanya pemazmur Asaf berkata, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, tetaplah gunung batuku dan bagianku adalah Allah untuk selama-lamanya. Wah, itu dalam sekali, saudara. Kenapa pemazmur Asaf saat itu melihat orang-orang fasik gemuk-gemuk, enak-enak. Ukurannya secara materi. Sesuatu yang fana. Nah, kalau kasih karunia ini dihajar untuk sesuatu yang fana, maka kita akan muncul problem lagi. Makanya kenapa banyak orang imannya nggak kuat ketika mengalami masalah, mengalami tekanan, ketika diproses, ketika melewati tantangan yang ada, iman mereka nggak kuat. Kenapa nggak kuat? Karena bertentangan dengan pola pikirnya. Sama seperti saya dulu ketika istri saya sakit. Saya bertanya, Tuhan kau ada di mana? Kenapa kau biarkan ini terjadi? Bukankah kau Tuhan yang baik? Bukankah aku sudah memberikan semua yang kau inginkan? Kenapa kok masalah yang datang dalam hidup kita? Nah itu jadinya. Kenapa barometer ukur kita adalah jasmani? Itu juga sesuatu yang salah. Kalau kita lihat kekayaan yang Tuhan berikan pada kita, coba kita buka 2 Korintus 8 ayat yang ke-7. Saya akan pelan-pelan di sini supaya kita bersama-sama dapat memahaminya. 2 Korintus 8 ayat yang ke-7. Ada banyak ayat yang ingin saya sampaikan pada saudara. Saudara, 2 Korintus 8 ayat yang ke-7. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu. Segala sesuatunya ini apa? Dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Kalau saudara perhatikan konteksnya ini, kayanya pasti bukan bicara harta, karena jemaat Makedonia, jemaat yang sangat miskin, diterpa berbagai macam pencobaan, saudara, namun sukacita mereka meluap. Jadi kekayaannya itu kekayaan di dalam hatinya, seberapa banyak pun uangnya, itu tidak memikat hatinya, sekalipun uangnya sedikit, tidak pernah menghentikan mereka untuk mendukung pelayanan kasih. Wow, itu luar biasa sekali. Jadi jangan kita artikan ke yang lain-lain. Jadi kasih karunia tidak hanya bicara pengampunan. Kasih karunia tidak hanya bicara penerimaan. Kasih karunia tidak hanya bicara tentang pemberian saja. Kasih karunia juga berbicara tentang kodrat ilahi. Hidup dalam kodrat ilahi. Kasih karunia juga berbicara tentang dipanggil untuk menderita karena kebenaran. Kasih karunia juga dipanggil berbicara tentang hidup dalam kekudusan Tuhan. Nah, ketika kita Christ Center, kita akan lebih mudah menjelaskan hal ini. Kita lebih mudah menjelaskan, kita bisa melihat bahwa Yesus datang sebagai Raja membawa kerajaan Allah di bumi ini. Salah satu ciri khas kerajaan Allah penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Salah satu ciri khas kerajaan Allah adalah hidup dalam kekudusan dan sebagainya. Saudara bisa pelajarin itu semua satu persatu. Sehingga pandangan kita ini tentang Kristus itu jauh lebih besar daripada cuma sekedar perdebatan-perdebatan tentang kasih karunia. Coba kita lihat 2 Petrus 1 ayat yang kedua.
Ketika saya ngambil beberapa ayat yang bicara tentang kasih karunia saja, saya belum bisa yang lain-lain. Nanti minggu-minggu berikutnya mungkin tim yang lain, ada Pak Bagus, Budita, Kufunik ini, ada Bugem yang akan menyampaikan tentang bagaimana kita hidup dalam kasih karunia ini dalam aplikatifnya lebih detail dan sebagainya. 2 Petrus 1 ayat 2, kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh dan oleh pengenalan kita akan Dia. Saudara perhatikan kata pengenalan ini sangat penting. Yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita apa? Janji-janji yang berharga dan sangat besar, supaya, nah orang cuma suka di awal-awalnya. Sebenarnya kasih karunia itu diberikan supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Saudara, itu tujuan kasih karunia diberikan dalam hidup kita. Kita ini masuk dalam kodrat ilahi, hidup dalam kerajaan Allah, hidup dalam otoritas Allah, saudara. Dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Saudara lihat lagi Titus 2 ayat yang ke-11. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah dalam dunia sekarang ini. Dengan melatihkan penggenapan, pengharapan kita yang penuh bahagia, dan seterusnya. Soalnya supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Jadi bukan kasih karunia itu membiarkan orang dalam dosa, tanpa teguran, tanpa didikan, tanpa disiplin. Enggak, jelas Alkitab berkata bahwa kasih karunia itu mendidik kita. Nah, kalau kita mengenal Kristus dengan benar, kita akan asik di sini. Ya, jadi sekali lagi kasih karunia tidak hanya bicara tentang kebaikan Tuhan. Bahkan kasih karunia juga berbicara tentang menderita karena Injil, menderita karena kebenaran, menderita untuk kemuliaan Tuhan. Itu kasih karunia Tuhan. Berapa banyak pembicara kasih karunia yang berbicara tentang menderita untuk kemuliaan Tuhan? Kita harus cek. Ambil contoh, Filipi 1 ayat 27. Filipi 1 ayat 27, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Berpadanan. Injil yang diberitakan bahwa kepada keselamatan, yang menguduskan, membenarkan, itu seharusnya menjadi buah kehidupan kita. Supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar. Kasih karunia itu, hidup kita tuh jadi berdampak. Bahwa kamu berdiri teguh dalam satu roh, dan sehati sejiwa. Karena orang-orang yang mengalami kasih karunia sudah tidak hidupnya berfokus pada dirinya lagi, makanya bisa sehati. Kalau berfokus pada diri sendiri, butuh pengakuan, butuh dirayu dan sebagainya, saudara, butuh orang lain harus berkata-kata positif kepada dirinya, lalu baru kita mau, itu aneh. Bahasa kasarnya, saudara, kalau kita hidup dalam panggilan Tuhan, kita tahu visi Tuhan, kita tahu memberitakan Injil, sekalipun orang maki-maki kita akan tetap terus memberitakan Injil. Karena kita tahu kasih karunia Tuhan lebih daripada segalanya. Tidak ada seorang pun yang dapat menghalangi kita melayani Tuhan. Karena kita menyadari penuh betapa besar kasih karunia Allah dalam hidup kita. Kita bisa bersama-sama bersinergi. Sudah bukan tentang kita lagi, makanya kita bisa sehati, sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan. Tetapi bagi kamu tanda keselamatan. Ada tanda keselamatan itu. Dan itu datangnya dari Allah. Sebab, baca lagi 29, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Ini harus kita pahami dengan benar, saudara. Karena kalau enggak ini jadi sepenggal, kita repot ini. Ada penderitaan, kita berkata, oh Tuhan sedang ngapain ini? Kenapa ini terjadi? Karena apa? Image kita kasih karunia itu sebagian orang image-nya kasih karunia itu enak-enak terus. Dosa pun ada pengampunan. Malas pun ada berkat Tuhan. Pokoknya nanti otomatis keluar dan sebagainya. Itu dia yang jadi problem.
Makanya kita harus mengenal kebenaran secara keseluruhan. Makanya dalam Filipi 1:27 dalam terjemahan sederhana Indonesia dikatakan, tetapi apapun yang terjadi dalam saya, hal yang terpenting dikatakan. Dalam terjemahan sederhana Indonesia. Filipi 1:27, hal yang terpenting adalah kalian tetap hidup sesuai dengan kabar baik tentang Kristus, yaitu dengan cara yang pantas bagi warga kerajaan Allah. Jadi kasih karunia itu membuat kita hidup berpadanan dengan Injil yang kita beritakan. Kalau Injil itu memerdekakan kita dari ketakutan, seharusnya ketakutan kita akan merdeka dari ketakutan. Kalau Injil itu menebus kita dari dosa, membawa kita kepada kekudusan, seharusnya hidup kita dalam kekudusan dan sebagainya. Nah, jadi berapa banyak pembicaraan kasih karunia yang berbicara tentang menderita karena Injil. Menderita untuk kemuliaan Tuhan. Kalau dalam terjemahan saudara Indonesia tadi, karena ayat 29, karena kebaikan hati Allah, dia memilih kalian, bukan saja untuk percaya kepada Kristus, tapi juga untuk menderita demi kemuliaannya. Mari kita melihatnya dengan komplit, dengan utuh. Lalu 1 Petrus 2 ayat 20, misalkan. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Jikalau kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Jadi, mari kita menggunakan kacamata yang benar ketika kita melihat Alkitab. Kalau kita sedang mempelajari kasih karunia, kita mencari ayat-ayat tentang kasih karunia, itu masih oke. Namun Alkitab bukan hanya berisi tentang kasih karunia, tapi sentral dari Alkitab adalah Yesus Kristus. Saya pelan-pelan menjelaskan kepada saudara supaya lebih jelas ini. Sehingga kita waktu menafsirkan Alkitab, memahami Alkitab, tidak cuma untuk menghibur-hibur saja. Menguatkan saja. Menguatkan itu bukan berarti berbicara yang enak-enak saja loh. Justru ketika saya beritahu saudara bahwa kita harus siap menderita karena Injil, menderita karena kebaikan, menderita karena kebenaran, menderita untuk kemuliaan Tuhan. Ketika saudara hidup benar lalu muncul penderitaan, saya sudah siap jadinya karena saya tahu itulah panggilan Tuhan dalam hidup saya. Bahkan kalau kita sekalipun harus mati karena Injil, kita siap. Jadi jangan saudara seperti murid-murid yang berkata, waktu Yesus menceritakan tentang kematian yang akan terjadi, dijauhkanlah itu daripadanya. Enggak. Yesus menderita karena Injil. Saudara, jadi Allah yang mengerjakan. Nah, yang ada banyak sebenarnya kalau saya renungkan kembali, kita harus perdalam, lebih dalam. Seringkali kita berkata bahwa memang buah itu otomatis. Buah itu kecenderungan muncul dalam hidup kita. Manusia punya kecenderungan hidup sebagai manusia. Monyet punya kecenderungan hidup sebagai monyet. Gitu ya. Pohon, durian, pasti menghasilkan buah durian. Nah, namun yang saya masukkan begini. Tuhan tidak akan pernah memaksa saudara untuk berbuah. Saya ulang. Tuhan tidak akan pernah paksa saudara untuk berbuah. Makanya ketika saudara mengenal kasih karunia, sebenarnya saudara dan saya mengenal bahwa saudara punya kemampuan ilahi, potensi ilahi untuk berbuah. Berbuah banyak Alkitab katakan. Saudara memiliki kemampuan untuk menyadari janji-janji yang berharga dan besar untuk hidup dalam kodrat ilahi. Nah, apakah itu otomatis saudara akan berbuah? Belum tentu. Saya ambil contoh sederhana sebuah ya. Maka saudara harus makan supaya kenyang. Sampai sini. Nah, sekarang kalau saudara lapar, saudara pingin makan, tapi saudara nggak tahu di mana ada makanan. Bisa kenyang nggak kita?
Gak akan bisa kenyang. Saya lapar, saya harus tahu di mana ada makanan, saya harus melangkahkan kaki saya ke tempat makanan itu, saya mengambil dan saya memasukkan makanan itu dalam mulut saya. Baru saya bisa jadi kenyang. Secara kodrat, saya lapar. Secara kodrat, saudara adalah benih ilahi, bukan benih yang fana. Secara kodrat, saudara memiliki kemampuan hidup dalam kodrat ilahi. Namun kalau saudara dan saya tidak mengetahui kebenaran tentang hidup dalam kodrat ilahi, pengenalan akan Allahnya salah. Makanya sekali lagi satu paket kasih karunia dan kebenaran, saudara. Kalau kebenarannya kita nggak tahu, maka tidak akan termanifestasi kita hidup dalam kodrat ilahi. Orang yang tidak mau merenungkan firman Tuhan, orang yang tidak mau memahami firman Tuhan sesuai dengan apa kata firman buat hidup kita, nggak akan berbuah. Jadi kalau saudara perhatikan faktor buah, itu faktor benih yang ditabur dan faktor tanah hati. Gitu ya. Jadi kita harus memahami ini dengan benar terlebih dahulu. Makanya diperlukan yang namanya kerendahan hati. Jiwa kita ini sudah tercemar dengan filsafat palsu dan kosong yang diajarkan turun-temurun. Pikiran kita, perasaan kita ini sudah dipengaruhi oleh keadaan. Makanya diperlukan namanya yang satu kerelaan menyerahkan hidup kepada Tuhan, kerendahan hati untuk taat kepada Tuhan, kerendahan hati untuk mempelajari firman Tuhan, dan mempercayai firman. Kita nggak boleh memahami firman hanya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Itu yang jadi problemnya, saudara. Jadi kalau kita bicara hidup dalam kasih karunia Allah, itu sangat luas sekali. Karena semuanya memang bagi kita yang berdosa, startnya karena kasih karunia. Kita diselamatkan. Startnya kalau kita bisa hidup dalam kodrat ilahi, itu pun karena kasih karunia Allah. Kalau kita bisa hidup dan berkuasa, itu pun karena kasih karunia Allah. Tapi itu tidak otomatis terjadi. Kita perlu merendahkan hati, belajar, punya hati yang mau taat. Hati seorang anak yang mau terus belajar. Kita sama-sama proses dalam pertumbuhan. Belum ada seorang pun di dunia ini yang sudah mengenal kasih karunia Allah, mengenal pribadi Yesus Kristus dengan utuh. Kalau saudara perhatikan dunia teologi, banyak sekali pengajaran memang. Namun percayalah, dalam kebodohan dan kelemahan kita, ada kasih karunia Allah yang menolong kita untuk memahami firman. Tapi jangan menafsirkan firman sesuka kita. Ada prinsip-prinsip dalam menafsirkan. Lihat konteksnya dan sebagainya. Ketika kita menafsirkan firman, kita melihat, oh kita adalah anak Allah. Saudara jangan berkata, saya anak Allah. Saya bukan hamba, saya bukan domba. Karena domba itu binatang. Hamba itu budak. Karena saudara salah konteks. Karena saudara melihat satu sisi anak saja, sehingga yang lain itu seakan-akan bukan. Kalau gitu robek aja semua firman yang tidak bicara tentang anak Allah kalau gitu. Kita juga dalam mempelai Kristus, dipertunangkan dengan Kristus. Saudara harus lihat konteksnya. Saudara harus memperhatikan, kita harus belajar firman sesuai dengan tepatnya. Nah kalau inti Alkitab semuanya itu hanya kasih karunia Allah, ya itu dia problemnya. Berarti ada yang bukan bicara kasih karunia menurut definisi kita, robek saja. Makanya kita harus terbuka tentang definisi kebenaran kasih karunia itu dengan utuh. Bicara tentang pribadi Yesus Kristus. Nah, Kolose 2 ayat yang ke-6. Kolose pasal 2 ayat yang ke-6. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Bukan akan. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu apa dikatakan? Hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Di dalam siapa berarti? Dalam Yesus Kristus. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Dan dibangun di atas Dia. Tetap di dalam Dia, berakar dalam Dia, dibangun di atas Dia. Dasarnya apa? Kristus itu dasar gereja.
Saudara ingat, Rasul Paulus berkata tidak ada seorang pun dapat meletakkan dasar yang lain. Selain dasar yang telah kuletakkan itu Yesus Kristus. Hendaklah tiap-tiap orang memperhatikan bagaimana cara dia membangun di atasnya. Dasarnya adalah Yesus Kristus. Jadi inti dari Alkitab adalah di Yesus Kristus. Makanya dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, saudara dapat melihat bahkan sampai dalam kekekalan, saudara bisa melihat Yesus Kristus. Karena Yesus adalah Allah yang kekal. Allah yang bekerja dari perjanjian lama sampai perjanjian baru semuanya. Jelas bicara tentang Yesus Kristus. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kita hidup dalam Dia, berakar dalam Dia, dibangun di dalam Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Jadi jangan persempit lagi. Arti Kristus ini hanya sekedar kasih karunia. Kristus sangat luar biasa. Jauh lebih luas, lebih besar. Makanya kalau kita melihat Kristus, lihatlah betapa panjang lebar dan dalamnya kasih Kristus pada kita. Itu doa Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara, tapi di ayat lain dikatakan, kamu harus tetap teguh dalam Dia. Kisah Rasul 4 ayat 33. Mari kita lihat. Kisah Rasul 4 ayat 33. Dikatakan begini. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Alkitab mencatat ini bukan berbicara tentang mereka akan hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Tapi sebenarnya, dan mereka hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah, ini bukan tanpa dasar. Karena dari buahnya kehidupan mereka, itu jelas terlihat, saudaraku. Jadi Alkitab bukan hanya bicara tentang pengampunan, penerimaan, tapi Alkitab juga mengajarkan firman Kristus. Itu mengajarkan kita bagaimana supaya kita selamat, karena iman, bukan karena perbuatan. Mengajarkan kita bagaimana kita mengerjakan keselamatan, bagaimana kita mengasihi, menerima, mengampuni, mendisiplin sesama, gitu ya. Itulah arti kasih. Bagaimana kita hidup dipimpin oleh roh, bukan keinginan daging. Bagaimana kita memilih pergaulan. Bagaimana kita hidup sebagai orang percaya. Tidak berfokus pada diri sendiri, mati terhadap dosa. Bagaimana kita memilih pemimpin. Bagaimana kita memuridkan. Apa akibat yang terjadi ketika tidak percaya pada Yesus, ada neraka. Bagaimana menghadapi nabi-nabi palsu atau guru-guru palsu. Bagaimana memenangkan pertandingan, mengalahkan musuh. Bagaimana membuat perencanaan dan membangun sesuatu, duduk diam dan sebagainya. Bagaimana hidup dan berkuasa, hidup yang berkelimpahan, hidup dalam kodrat ilahi. Alkitab mengajarkan itu semua. Bagaimana hidup dengan karakter ilahi, rendah hati, lemah lembut dan sebagainya, dan seterusnya. Saudara bisa melihat kekayaan firman Kristus. Bukan hanya bicara pengampunan, penerimaan, gitu ya, tentang itu saja, saudara. Jadi Alkitab nggak bicara hanya sekedar pengampunan, penerimaan, pemberian saja. Mari kita belajar Alkitab secara utuh. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita lihat ya. Rasul Paulus kan pengajar kasih karunia. Ya, dia yang menulis 2/3 kitab Perjanjian Baru. Namun di satu sisi dia juga mengakui dengan jujur bahwa ia sedang bertanding. Tapi di satu sisi yang lain dia berkata, demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Memandang bagaimana kita telah mati bagi dosa. Tapi satu sisi lain, Roma 7:21, dalam kenyataannya dia juga berbicara seperti gini. Coba lihat, Roma 7:21. Roma pasal 7:21. Mari kita buka Alkitab kita. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku. Nah, yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka,
Dia bicara kalau manusia dagingnya, manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah yang oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Jadi kalau kita mau jujur, hidup kita ini kan ada dua pertentangan kadang masih muncul. Ada nggak yang nggak ada keinginan daging sama sekali sekarang? Nggak ada kan? Makanya kita harus mendudukkan diri kepada firman, diisi dan kepada firman. Sehingga manusia roh kita itu yang menjadi semakin kuat, saudara, kita bertumbuh dalam Kristus. Sehingga keinginan daging kita ini makin lama, makin istilahnya, yang keinginan kita ini adalah keinginan Kristus dalam hidup kita. Karena kita diisi dengan kebenaran demi kebenaran yang luar biasa. Jadi kalau ada masalah, intimidasi datang pada kita harus lawan dengan iman. Jangan biarkan kepahitan muncul dalam hidup kita. Jangan biarkan pikiran-pikiran negatif muncul dalam hidup kita. Apalagi saat-saat pandemik ini. Saya mau cerita sama saudara, saya pun diserang dengan pikiran-pikiran negatif. 1 mingguan diserang, kamu gagal, kamu gini, lihat anak-anakmu gimana, lihat istrimu gimana, begini, mereka komitmen gimana, dang. Wah, itu kalau enggak punya dasar yang benar, saya mau jujur sama saudara bisa limbung loh itu. Merasa kecewa, merasa down mungkin gitu kan. Dan banyak orang kalau menyendiri, nyimpan sendiri, itu sangat bahaya. Makanya pesan saya, kalau kita ada masalah, Tuhan itu menciptakan kita itu sebagai makhluk sosial. Berkomunikasi, ada pergumulan, doa, ngomong sama Tuhan, beritahu pada sama pemimpin rohani kita yang dapat kita percaya, diskusi. Jangan sampai begini, ketika masa kesendirian itu datang, kita pikir ini benar, maka sebenarnya itu salah. Contoh, orang kepahitan itu jarang merasa dirinya sedang kepahitan. Orang kepahitan itu merasa dirinya benar. Makanya dibutuhkan sebuah kerendahan hati untuk dibapain. Waktu awal fokus sama kasih karunia saja. Seakan-akan sudah kasih karunia segala-galanya, yang lain sudah selesai. Hanya kasih karunia saja. Tapi Bapak rohaniku melihatnya jauh lebih luas. Saya sadar, saya ngakuin. Oh ya Tuhan, saya harus bertumbuh ini. Kebenaran kasih karunia ini luar biasa. Kasih karunia ini membuat aku mampu melihat visi ilahi. Mampu membuat aku bertahan dalam segala keadaan. Mampu aku melihat apa yang Tuhan rencanakan terjadi dalam hidupku. Aku tidak akan menyerah. Aku tidak akan menyerah. Kan gitu jadinya. Kita melihat bagaimana Tuhan menyertai kita dan sebagainya. Kita ingat semua kebaikan Tuhan. Jadi jangan ada yang membiarkan pikiran negatif, ketakutan, keraguan. Saudara simpan sendiri. Ngomonglah. Percayalah. Dengan saudara ngomong, saudara akan sangat terbantu. Waktu saya mengalami pergumulan, saya kan ada pembapaan online juga, Zoom. Ngomong sama Kubur gimana Kubur? Di Surabaya sama Batam ini terasa banget bedanya. Kalau Surabaya anak-anak muda mereka komit. Kubur cuma menjawab sederhana, kamu harus menemukan pola yang di Batam. Setiap kota itu ada polanya sendiri. Setiap hamba Tuhan punya panggilan sendiri. Kamu harus berdoa menemukan bagaimana caramu melayani di Batam. Oh gitu ya. Oh iya, saya harus. Bahkan Kubur bilang kamu nggak bisa ngambil dari SMCC yang Surabaya langsung bawa ke Batam, nggak bisa. Semuanya punya caranya Tuhan sendiri. Jadi temukan calling kita masing-masing. Wah, luar biasa. Sudah enak kan? Tapi kalau sudah simpan sendiri, sudah stres sendiri. Waduh. Soalnya akan dikuasain tuh. Tambah sadar. Saudara perhatikan lah. Iblis berjalan sama seperti singa yang mengaum-ngaum. Saudara perhatikan konteks di atas 1 Petrus 5 mulai ayat yang ke-6 itu. Serahkanlah kekhawatiranmu kepadanya. Saudara. Nah, kadang ada kekhawatiran mungkin yang menguasai kita. Yang mau nikah, gitu kan. Khawatir ini itu. Ngomong. Jangan saudara berjalan dengan cara sendiri. Yang punya planning, punya baby, dan sebagainya. Nggak apa-apa lah diskusikan. Yang nggak usah masukkan Facebook lah. Curhatnya di Facebook. Waduh.
pilek Facebook, sakit parah Facebook, semuanya di Facebook, di Instagram. Curhat itu pada tempat yang benar. Kalau pada Facebook itu tempatnya nggak benar curhatnya. Facebook itu tuh kita bagikan rema yang kita dapat. Amin. Kita beritakan Injil lewat sana. Media sosial itu gitulah. Setelah ada pergumulan, setelah kita lewat pergumulan baru kita saksikan di Facebook. Nggak apa-apa. Tapi jangan saudara bertanya pada Google Assistant. Google, gua lagi stres. Enaknya ngapain? Apa tuh jawaban Google? Yang gitu, saudara. Cari dari firman, amin. Nah, bagaimana kita mengetahui seorang hidup dalam kasih karunia atau tidak? Ya jelas dari perkataannya, dari bagaimana cara dia hidup, dari motivasi hatinya. Kan terang itu bercahaya. Saudara. Coba kita lihat Kisah Rasul pasal 4 ayat 33. Kisah Rasul 4 ayat 33. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah ini bukan tanpa dasar. Itu karena, saudara, coba lihat Kisah Rasul 4 ayat 31-nya. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Nah, kalau kita lihat, murid-murid jelas hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah, jelas terlihat dari apa yang mereka lakukan. Mereka percaya kepada Tuhan dalam segala keadaan, padahal saat itu orang-orang Kristus dan dikejar, dianiaya. Mereka penuh dengan Roh Kudus, mereka sehati sejiwa. Saudara. Mereka tidak berfokus pada diri sendiri. Nggak berkata bahwa segala sesuatu adalah kepunyaanku, miliknya sendiri, mereka kepunyaan bersama. Hidupnya menjadi hidup milik bersama karena dia mempersembahkan hidupnya buat pekerjaan Tuhan melayani Tuhan. Memberitakan firman Allah dengan berani, memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus dan sebagainya. Dampak dari orang yang hidup dalam kasih karunia Tuhan adalah Injil diberitakan dan tidak ada seorang pun yang berkekurangan di sana. Puji Tuhan, dalam keluarga New Life kita bisa saling mencukupkan satu sama lain. Ada sembako, seorang yang butuh sembako tinggal hubungi New Life, gitu kan? Semuanya ada. Ada bantuan kita bersama-sama saling. Tapi jangan saudara mentalnya mental menerima, terobos. Karena ada kasih karunia Tuhan menyertai hidup saudara dan saya. Kita harus hidup ini menjadi berkat bagi orang lain. Jadi jangan pasif. Saudara, kedua rasul itu mengajar mereka dan masih Kisah Rasul 4 ayat 30 Kisah Rasul 13 ayat 43. Coba kita lihat. Kisah Rasul 13 ayat 43. Kisah Rasul 13 ayat 43. Setelah selesai ibadah, banyak orang Yahudi dan penganut agama Yahudi yang takut akan Allah mengikuti Paulus dan Barnabas. Kedua rasul itu mengajar mereka dan menasihati supaya apa? Mereka tetap hidup di dalam kasih karunia Allah. Sebab inilah yang diperintahkan pada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi apa? Terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Nah itu, kerasulan itu begitu ciri khasnya. Saudara diperlengkapi dan kerasulan berarti ini menjadi panggilan saudara dan saya juga menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Bukan menjadi terang bagi orang Kristen, bagi orang percaya, tapi yang tidak mengenal Allah. Supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Mendengar itu bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah. Dan mereka memuliakan firman Tuhan dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Lalu firman Tuhan disiarkan di seluruh daerah itu. Orang-orang Yahudi mengasut dan seterusnya. Nanti saudara baca di rumah. Saudara, sederhananya, saya nggak bahas panjang lebar tentang hidup dalam kasih karunia ini. Dari paradigma, ada banyak paradigma yang salah tentang kasih karunia. Tapi saya ingin mengajak saudara terbuka lebih lebar lagi. Fokus kita adalah Kristus.
Waktu saudara hidup dalam kasih karunia sederhananya, saya hanya menyampaikan 2 poin. Sederhana. Yang pertama, orang yang hidup dalam kasih karunia, hidupnya menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Hidupnya menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Itu artinya apa? Hidupnya berpadanan dengan Injil. Kalau menjadi terang tadi, saudara bisa lihat Kisah Rasul 13:87 tadi. Menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Saya ngambil 2 poin dari ayat ini aja. Yang kedua, dia membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Bawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Saudara, menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, itu artinya hidup kita berpadanan dengan Injil. Berpadanan dengan Injil. Membawa keselamatan sampai ke ujung bumi, itu artinya hidup kita tuh memberitakan tentang Kristus. Sekalipun kita harus mengalami penderitaan. Seperti yang tadi kita sudah baca, Filipi 1:29, 1 Petrus 2:20. Sekalipun kita mengalami penderitaan yang hebat karena pemberitaan Injil. Itu adalah kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Jadi kasih karunia itu tidak pernah membuat seseorang itu hidup fokus pada dirinya sendiri. Yang diyakini cuma dapat berkat saja. Bukan itu. Tapi kasih karunia Tuhan mengajarkan kita mengerti isi hatinya Tuhan. Apa yang menjadi keinginan Tuhan itu menjadi keinginan kita. Kita menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Nanti untuk aplikatifnya lebih detail, saudara bisa minggu-minggu berikutnya ya, dari tim yang akan berbagi buat setiap kita. Jadi, kalau saudara memperhatikan kasih karunia Tuhan, pesan saya, saudara harus membedakan antara vertikal dengan horizontal. Jangan sampai yang vertikal, kasih karunia bukan karena perbuatan, tapi karena iman. Saudara terapkan dalam horizontal cuma sekedar, semua bukan karena perbuatan kita. Sekalipun kita malas, kita santai, ada kasih karunia Tuhan. Saudara, itu salah mengerti di sana. Jangan sampai kita mengartikan kerja keras itu artinya kutuk. Enggak. Karena kasih karunia Allah kita bekerja lebih keras daripada orang-orang yang tidak mengenal kasih karunia Allah. Kita bekerja bukan karena di bawah kutuk. Kita bekerja keras karena cinta itu loh. Kayak orang lagi tergila-gila jatuh cinta itu loh. Itu orang yang bekerja keras. Rela mengorbankan segala sesuatu. All out di sana. Itu bukan kita mengartikan semuanya dikaitkan dengan kutuk, hukum Taurat. Misalkan ada aturan, jangan saudara artikan itu sebagai Taurat. Terlalu picik, terlalu sempit kita kalau aturan kita artikan sebagai Taurat. Hidup ini memang perlu ketertiban. Bahkan Alkitab sendiri dalam 1 Korintus pasal 14 saudara diatur aturan dalam pertemuan jemaat. Perlu tertib, Roh Kudus itu tertib. Saudara. Milih pemimpin tuh jelas ada aturan 2 Timotius, saudara. 1 Timotius, 2 Timotius, surat-surat pengembalaan. Jadi Alkitab itu utuh dan luar biasa. Jangan saudara hanya melihat sempit satu kacamata kasih karunia saja. Justru kasih karunia itu memampukan kita bagaimana kita menerobos, bagaimana seharusnya kita hidup dengan karakter yang baik, karakter ilahi dalam hidup kita. Bagaimana kita memilih pemimpin, bagaimana kita berserah, bagaimana kita fight sebagai seorang petinju, sebagai seorang petani, saudara, dan sebagainya. Jadi mari kita melihat Kristus dalam setiap kebenaran firman. Bukan hanya sekedar 1 poin lalu kita anggap segala-galanya. Itu yang menjadi poin saya, pengantar saya di bulan ini, saudara. Untuk kita benar-benar bisa melihat kasih karunia secara utuh. Saudara sudah memiliki kemampuan ilahi. Saudara punya kemampuan untuk berbuah lebat. Tapi ingat, saudara harus mengetahui kebenaran demi kebenaran yang lainnya. Untuk bagaimana berbuah lebat itu dan kita ambil, kita hidupi, kita taati kebenaran firman. Dengan hati yang tulus, karena kita menyadari hidup kita adalah anugerah Tuhan, kita nggak neko-neko, nggak macam-macam lagi, kita bisa bersahati bersama, saudara. Jadi saudara bisa pelajari kebenaran-kebenaran firman Kristus yang luar biasa. Jadi kita bisa melihat segala sesuatunya dengan dahsyat, saudara. Ketika kita melihat Kristus, kita melihat segala-galanya. Saudara, waktu saudara sakit, saudara Kristus, saudara
terima kuasa kesembuhan itu. Waktu saudara berdosa, saudara menyadari betapa besar kasih karunia Tuhan, saudara menyadari betapa besar pengampunan Tuhan. Waktu kita menjalani hidup, kita diberkati Tuhan, kita melihat apa tujuan Tuhan dalam hidup kita. Jadi utuh melihatnya. Jadi jangan sepenggal-sepenggal rugi kita, saudara. Saya percaya Roh Kudus menolong kita dalam New Life ini untuk terus-menerus memahami kebenarannya. Sungguh luar biasa sekali, saudara. Roh Kudus menolong kita yang bodoh ini, yang belum mengerti apa-apa tentang pribadinya. Saya percaya hari demi hari, dia membawa kita dalam pertumbuhan demi pertumbuhan. Pertumbuhan demi pertumbuhan. Orang yang tidak mau belajar dan diajar adalah orang yang berhenti bertumbuh. Tapi kalau kita mau terus belajar, renungkan firman dengan prinsip memahami Alkitab dengan benar, maka saya percaya setiap hidup kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Kita akan menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Kita akan bawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Injil diberitakan. Dari keluarga kita, orang-orang sekitar kita, melihat Kristus dalam hidup kita. Itulah hidup dalam kasih karunia Allah. Mari kita ambil waktu sejenak untuk kita berdoa. Nanti Kofonik boleh pimpin doa untuk firman Tuhan. Bukan karena kebaikanmu, bukan karena fasih lidahmu, bukan karena kekayaanmu,
Benar Tuhan, semua karena anugerah-Mu, semua karena kasih karunia-Mu ya Bapa. Kami boleh melakukan segala sesuatunya. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu pagi ini. Yang mengajar kami bahwa Engkaulah sumber dari segalanya. Engkaulah yang memberikan kasih karunia kepada kami. Supaya kami boleh masuk ke dalam kemuliaan-Mu. Supaya kami boleh diselamatkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi ini Tuhan, Engkau memberkati setiap kami yang telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan Roh Kudus, Engkau bekerja dalam hidup kami. Sehingga kami boleh mengerti, boleh memahami firman-Mu Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Boleh memberitakan kabar baik bagi bangsa-bangsa. Tolong setiap kami Tuhan, lewat kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Berikan kami hikmat untuk memahami keseluruhan dari kasih karunia-Mu. Keseluruhan dari pribadi-Mu ya Allah. Pribadi-Mu Yesus Kristus. Sehingga fokus kami bukan hanya kepada kasih karunia-Mu saja. Melainkan kepada pribadi-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat pagi ini Tuhan. Engkau berbicara lebih dalam lagi atas setiap kami. Sehingga kami boleh mengerti panggilan-Mu dalam setiap kami. Sehingga kami bersinergi satu dengan yang lain. Mempermuliakan nama-Mu. Biarlah kasih karunia-Mu yang datang dalam hidup kami. Memampukan kami Tuhan untuk melakukan segala kehendak-Mu. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu pagi ini. Memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkati Pak Gembala Tuhan. Berkati hidupnya. Berkati keluarganya Tuhan. Berkati kesehatannya ya Bapa. Sehingga mereka terus mengembalakan kami anak-anak-Mu. Membawa kami untuk mengenal dengan benar pribadi-Mu ya Tuhan Yesus. Mengenal kasih karunia-Mu dalam setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi ini. Kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin, amin. Mari kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saudara boleh menyediakan roti dan anggurnya. Mari kita hidupkan video kita bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Luar biasa kasih-Mu dalam hidup kami. Terima kasih buat kasih karunia-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Kami mau hidup dalam kasih karunia-Mu Tuhan. Sesuai dengan apa yang Kau inginkan dalam kehidupan kami. Mari kita angkat roti pada tangan kanan kita bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dia telah memberikan seluruh hidupnya bagi saudara dan saya. Sehingga kita memiliki kehidupan Yesus Kristus. Kehidupan yang sempurna di dalam Dia. Kehidupan dengan tujuan ilahi dalam hidup kita. Dan kita boleh berlari-lari pada panggilan surgawi. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di atas kayu salib. Supaya kita yang telah mati bagi dosa, hidup untuk kebenaran. Dan oleh bilur-bilurnya, kita semua telah sembuh. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bukankah roti yang berada pada tangan kanan kita ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus Kristus? Mari kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Mari kita angkat anggur pada tangan kanan kita bersama-sama. Dan inilah darah Yesus Kristus yang telah memperdamaikan kita dengan Allah. Tidak ada lagi pemisah antara kita dengan Allah sampai selama-lamanya. Makasih Tuhan Yesus. Makasih buat karya-Mu atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sebab Kamu tahu
Bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Bukan dengan barang yang fana. Bukan pula dengan perak atau emas. Melainkan dengan darah yang mahal. Yaitu darah Yesus Kristus. Yang sama seperti darah anak domba. Yang tak bernoda dan tak bercacat. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bukankah anggur yang berada pada tangan kanan kita ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Mari naikkan syukur kepada Dia. Terima kasih Tuhan. Kalau bukan karena kasih karunia-Mu, kami nggak bisa berbuat apa-apa Tuhan. Kami nggak ada hingga saat ini. Kalau kami boleh ada hingga saat ini, berada dalam perlindungan Tuhan, Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk melayani, untuk menjadi terang bagi mereka yang belum percaya, untuk membawa keselamatan bagi bangsa-bangsa. Itu semua karena anugerah Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, Roh Kudus, tolong kami yang belum mengerti ini. Kami boleh memahami kebenaran firman Kristus. Kami hari demi hari, kami terus terbuka kebenaran firman Kristus. Kami boleh bertumbuh dalam kasih karunia dan pengenalan akan Allah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pagi hari yang luar biasa ini Tuhan. Terima kasih. Kasih karunia yang melimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Kita akan lihat pengumuman bersama. Sorry, sebentar ya. Inilah New Life News untuk 1 minggu ini. Pertemuan Esteem diadakan setiap hari Senin jam 7 malam melalui aplikasi Zoom Meeting dengan ID 899-573-6427 dengan password 1. Ayo bergabung di dalam NLC. Ibadah doa malam diadakan setiap hari Rabu pukul 7 malam melalui aplikasi online Zoom dengan ID 899-573-6427 dengan password 1. Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, keluarga New Life, mari bergabung di dalam ibadah raya Minggu. Untuk ibadah raya pagi jam 8 pagi dan untuk ibadah raya sore jam 5 sore melalui aplikasi Zoom. Bagi keluarga New Life yang rindu untuk memberikan persembahan, misi atau perpuluhan, persembahan dapat diberikan melalui aplikasi GoPay dengan nama GPIA New Life di 0819 081 77 77 1 atau dapat juga transfer melalui rekening BCA atas nama Susilo Susanto dengan nomor 3264 154 222.
Terima kasih telah menyaksikan info kegiatan New Life selama 1 minggu ini. Dan kami berharap keluarga New Life bisa mengikuti setiap kegiatan yang ada di New Life. Karena kehadiran Bapak Ibu Saudara semua sangat berarti. Demikianlah New Life News untuk minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Yesus Oke, Saudara, jadi hari Rabu kita ada doa malam, dan besok kalau misalkan ada penjelasan yang kurang, Saudara juga boleh bertanya besok di dalam Yes Team, boleh diskusi, Saudara boleh kontak saya secara pribadi, ngopi-ngopi juga boleh, biar lebih jelas lagi. Makin lama makin detail, kita terus bertumbuh dalam Tuhan ya. Kita melayani Tuhan bersama-sama. Jadi nggak apa-apa, kalau misalnya ada perbedaan pendapat, nggak apa-apa sebenarnya Saudara. Tapi yang paling penting kita terus bertumbuh bersama. Perbedaan pendapat tidak berarti harus berpisah, tidak. Tapi kita bersama bertumbuh. Karena misalkan saya dengan Bapak rohani saya, Ko Budi, kan terjadi perbedaan pendapat juga. Makanya Ko Budi marah sama saya kan? Ya kan? Ya nggak apa-apa. Tidak memutuskan hubungan Bapak dan anak, tetap jalan seperti biasa, tetap saya menghormati Ko Budi, tetap saya mendengar apa yang dia sampaikan, dan apalagi dalam kehidupan sehari-hari, pelayanannya, perkembangannya saya selalu tanya sama Ko Budi. Setiap kali kalau kami pemaparan, Ko Budi lagi dapat apa? Ko Budi lagi dapat apa? Gitu kan. Jadi kita terus bertumbuh bersama karena progres. Rema itu akan progres. Kalau bahasa dunia teologinya pewahyuan itu progres, Saudara. Jadi makin hari kita makin mengenal Tuhan, bertumbuh makin dewasa. Kalau anak-anak mengenal Bapa yang penuh dan kasih, pengampunan, orang muda mengenal firman dan mengalahkan yang jahat, Bapak-bapak mengenal Dia yang ada dari semula, tahu tujuan ilahi dalam hidupnya, tahu visi daripada Tuhan. Makanya kita dari anak-anak bertumbuh menjadi orang muda, bertumbuh menjadi bapak-bapak, gitu ya. Jadi bapak-bapak kita memuridkan, punya anak rohani dan sebagainya. Kita tahu itu yang menjadi tujuan Tuhan dan melahirkan visi yang besar menjadi pemimpin. Oke, kita akan tutup ibadah kita bersama. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalam Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar
besar di tanganku selama-lamanya di dalamku, di dalamku selama-lamanya, di dalamku selama-lamanya. Mari kita deklarasikan iman kita bersama. Aku percaya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus berlimpah-limpah dalam hidupku. Aku percaya Roh Kudus menolong aku untuk tetap hidup dalam kasih karunia Tuhan dan pengenalan akan Allah Yesus Kristus dengan benar. Aku percaya hidupku menjadi terang bagi mereka yang belum mengenal Tuhan dan membawa keselamatan bagi mereka yang belum mengenal Tuhan. Aku percaya Roh Kudus memberikan aku kemampuan dan keberanian dalam memberitakan Injil Yesus Kristus. Aku percaya kasih-Nya, kuasa-Nya, hikmat-Nya, pengurapan-Nya, berkat-berkat-Nya, perlimpahan-Nya, dan penyertaan-Nya sempurna dalam hidupku sampai selama-lamanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, terjadilah sesuai dengan apa yang telah kita imani dan apa yang telah kita katakan bersama. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya itu semua terjadi bersama dan saya berkata, amin, amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus.